tentang dua orang oknum yang mendampingi almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu bernama Farah dan Dion. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak, siapa dia, ternyata dia adalah istri orang. Dua, dia pegawai Kemlu juga yang berada dalam satu direktorat dengan almarhum. Baik, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Saya ulangi, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Di mana pemeriksaan luar kita lakukan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau soal makam, satu kita memang cross check langsung ke lapangan, yang kedua kita dapat dokumentasi dari pihak keluarga, yang ketiga kita dapat informasi dari penjaga makam dan lain sebagainya. Kalau rumah dijaga ketat, sebenarnya jadi gini, aku sempat ngobrol lah sama salah satu anggota keluarga ya. Aku cuma mau konfirmasi aja buat cross check informasi yang kita terima ya. Itu penjagaan yang minta keluarga kah, atau inisiatif dari Kemlu kah, atau memang inisiatif dari Hansip dan sebagainya. Pihak keluarga tidak pernah meminta dan malah tidak mengetahui terkait penjagaan itu. Karena masalahnya penjagaan itu tidak menggunakan uniform, tapi pakaian preman. Gitu. Dan kita tahu karena ada beberapa kali kita mau temuin anggota keluarga, kita ngebaca situasinya nggak baik nih, akhirnya kita urungkan gitu. Hampir 2 minggu atau 3 minggu lebih, 2 minggu lebih, hampir 3 mingguan tim kita tuh di sana, cuman kita nggak memungkinkan ketemu secara langsung masalahnya. Aku udah ngasih informasi ke pihak keluarga, kuncinya buat ngebuka ini perkara atau ini kasus dari sini. Sebagian udah kita kasih kok. Sama aku dengan Pak Minta lagi. Tunggu aja, harusnya sih aku bilang sama pihak keluarga kalau memungkinkan jangan lewat dari tanggal 17 tuh udah ada keputusan. Cuman ya lagi-lagi endingnya ada di istri almarhum ya. Pihak keluarga pada dasarnya memang ada berkeinginan kuat untuk speak up, untuk maju. Masalahnya itu aku bilang kuncinya ada di istrinya, mau bersikap apa enggak, kondisi psikis dan mentalnya drop lagi, jadi belum ada kesiapan. Nah, aku bukan kasih warning lah, kasih pemahaman bahwa semakin lama akan semakin hilang momentumnya gitu. Jadi sekarang ada di istrinya, istri almarhum seperti apa gitu ya. Gitu. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat pihak keluarga bisa menunjuk kuasa hukum karena kandidatnya sudah ada. Pihak keluarga bisa memutuskan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi kita pun bisa nge-share beberapa hal yang memang harus kita share apabila udah ada langkah tertentu dari pihak keluarga gitu ya. Yang pasti kalau lewat dari tanggal 17, paling tidak lewat dari bulan ini udah deh, gak usah berharap banyak dah, udah gitu aja. Kehabisan pasokan oksigen itu berlangsung dalam situasi seperti apa? Dalam situasi alami, dalam situasi akibat perbuatan orang lain, dalam situasi ya itu merupakan hal yang dilakukan sendiri oleh almarhum, ataukah itu situasi kecelakaan? Itu yang masih diteliti oleh pihak kepolisian. Tapi kalau saya mencoba lagi-lagi menggunakan nalar keilmuan saya, ya nalar saya juga terbatas, dengan pasokan data dan informasi yang juga terbatas, tampaknya kita bisa menyisir satu persatu. Kemungkinan menyebabkan almarhum meninggal dalam kondisi tersumbatnya pasokan napas, dalam situasi seperti apa. Kita coba cek satu persatu ya. Coba Bang. Situasi yang situasi yang natural, situasi yang alami. Ada tidak kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi yang alami? Ya sekali lagi menyedihkan bahwa almarhum
ditemukan dalam kondisi seperti itu, kita sepakat ya, itu bukan kondisi yang alami, itu bukan kondisi yang natural. Makanya saya pengen tanya, maksudnya alami natural itu yang bagaimana? Yang alami yang natural itu sakit jantung mendadak misalnya. Misalnya asma, pneumonia. Jadi pasokan oksigen itu memang sudah habis karena ada masalah penyakit. Gitu ya. Atau angin duduk misalnya ya. Seperti itu. Walaupun saya tidak paham juga angin duduk itu seperti apa. Kata jantung ya. Sakit jantung. Kata jantung gitu. Apa benar Bang, si Farah ini karyawan Kemenlu Bang? Saya sudah sampaikan bahwa di Tenggarai dia itu karyawan di Kemenlu juga. Yang satu direktorat dengan almarhum. Ada penemuan apa yang paling baru Bang yang Abang telusuri terkait Farah ini? Nah ini sudah mulai pada titik terang ya. Titik terang di mana memang ada keterlibatan pihak kedua, pihak ketiga dalam hal ini. Jadi ada keterlibatan dalam hal kematian dari almarhum ADP ini. Keterlibatan pihak lain itu jelas ada. Dan mau diakui atau tidak, beberapa indikasi ke arah sana sudah ada. Ya, contohnya tentang 2 orang oknum yang mendampingi almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu bernama Farah dan Dion. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Dia pegawai Kemlu juga yang berada dalam satu direktorat dengan almarhum. Dan kemudian yang bersangkutan juga dalam hal ini pada saat kejadian sampai sekarang, itu sampai sekarang untuk sementara dalam tanda kutip yang ngadem. Nggak masuk kerja gitu maksudnya? Iya, nggak masuk kerja. CCTV pasca peristiwa. CCTV statis dan menyorot hampir semua kamar, termasuk kamar korban. Pintu dan jendela pun terlihat dengan sangat jelas. CCTV pra peristiwa. CCTV seolah bergerak di beberapa momen dan tidak menyorot keseluruhan kamar. Bahkan kamar korban, pintu dan jendela sama sekali tidak terlihat. Itu hanya sebagian kecil kejanggalan dari satu CCTV, namun dari 2 momen yang berbeda. Apakah ada yang merasa ada kejanggalan lainnya? We'll see. Alright. Ulala.
Pengirim amplop coklat di hari pemakaman Arya Daru. Teman dan keluarga tak terima atas kesimpulan polisi soal kemetongan Arya Daru ada paket misterius yang datang di hari duka. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Satya Triputra menyampaikan hasil penyelidikan dalam konferensi pers Selasa 29 Juli 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Kombes Wira menunjukkan sejumlah barang bukti, salah satunya rekaman CCTV di Mall Grand Indonesia dan Indikos Arya Daru. Hasilnya, Arya Daru dikatakan tewas karena kehabisan nafas dan juga tidak menunjukkan unsur pidana serta tak melibatkan siapapun. Maka sebab kemetongan korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan metok. Bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana, lanjut Kombes Wira Satya. Akan tetapi baik pihak keluarga bahkan warganet sekalipun belum yakin akan kesimpulan tersebut. Mereka percaya masih ada misteri lain di kemetongan Arya Daru. Di sisi lain, gaya hidup Arya Daru juga menjadi sorotan warganet lantaran sebelum ditemukan meninggal dia sempat berbelanja pakaian di Mall Grand Indonesia. Lahir di Sleman 15 Juli 86 atau sekarang berusia 39 tahun, keluarga Arya Daru Pangeran di Jogja tergolong cukup terpandang. Bagaimana tidak, istrinya yaitu Meta Ayu Puspintantri merupakan anak dari guru besar Universitas Gadjah Mada atau UGM, yaitu Basu Swasta Darmesta. Pelansir dari Link ID pribadinya, Arya Daru merupakan lulusan Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM yang telah mengabdi di Kemlu sejak tahun 2011. Selain itu, karirnya dimulai sebagai staf KBRI Yangon, Myanmar dan lanjut menjadi sekretaris ketiga politik KBRI Dili, Timor Leste 2 tahun setelahnya. Pada Oktober 2020, Arya Daru menjabat second secretary di KBRI Buenos Aires, Argentina, dan terakhir diketahui bekerja di KBRI Brasilia, Brazil. Berbekal gelar sarjana dan pengalamannya sebagai diplomat di KBRI luar negeri, Arya Daru memungkinkan masuk besar ke golongan PNS golongan 3A atau 3B. Sedangkan tunjangan kinerja atau tukin PNS Arya Daru masuk ke kelas jabatan 9. Jika mengacu kepada Perpres nomor 124 tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri, maka di Kemenlu diplomat masuk ke dalam jabatan fungsional dan gaji tertinggi di posisi tersebut ialah senilai 33.240.000 belum termasuk tunjangan lainnya. Selain itu, tunjangan seorang diplomat Kemlu ialah tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Lebih lanjut, PNS juga menerima tunjangan makan yang nominalnya mulai dari 35 sampai 41.000 per harian disesuaikan dengan golongannya. Terakhir, PNS Kemenlu juga mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang disesuaikan dengan negara penempatan apabila ditugaskan di luar negeri.